Halo Starterian, ketemu lagi nih. Kali ini kita bakal bahas soal tentang Markov Chain yang ada pada materi riset operasional atau operational riset. Oke, kali ini soalnya, mari kita baca dulu bareng-bareng nih. Perusahaan kartu kredit mengklasifikasikan pelanggannya pada bulan tertentu dalam tiga kelompok, bukan pengguna, pengguna ringan, dan pengguna berat. Oke, selama sebulan 80% non pengguna tetap tetap menjadi bukan pengguna dan 15% menjadi pengguna ringan. Sementara 25% pengguna ringan menjadi bukan pengguna dan 55% tetap pengguna ringan. Dan 4% pengguna berat menjadi bukan pengguna dan 21% menjadi bukan pengguna, menjadi pengguna ringan. Oke, yang jadi pertanyaan adalah, misalkan nih, pada awalnya 40% nasabah kartu kredit adalah non-user, 40% adalah light user atau pengguna ringan, dan 20% adalah heavy user atau pengguna berat, maka temukan distribusi setelah 1 bulan dan 2 bulan. Oke, ini soalnya udah ngarah banget ke Markov Chain. Jadi, yuk kita bahas starter ya. Oke, pertama kita harus ngeliat dulu nih yang diketahui apa aja. Pada keadaan existing, bisa kita lihat bahwa non-usernya berjumlah berapa? Ya, benar, berjumlah 40%. Oke, sedangkan light user atau pengguna ringan ada berapa? Ada 40% juga. Sementara heavy user atau pengguna berat itu ada 20%. Oke, selanjutnya kita bakal langsung lanjut ke perancangan dari matriks transisi. Nah, perancangan matriks transisi ini tentunya bakal sesuai sama soal yang diketahui. Langsung aja. Kecilin dulu. Oke, langsung aja. Di sini bakal kita lihat. Nah, mungkin sebelum kita buat matriks transisi, untuk lebih memudahkan kalian buat memahami bagaimana cara membuat matriks transisi, mari kita berikan simbol dulu. Misalkan non-user itu kita simbolkan X, light user kita simbolkan Y, dan heavy user kita simbolkan Z. Oke, jadi dalam pembuatan matriks transisi, akan terlihat mudah ketika kita buatkan seperti ini dulu. Oke. Nah, yang menjadi pembeda adalah nantinya nilai yang ada di sini itu merupakan, misalkan di paling kiri atas ini adalah ketika awalnya X dan minggu depannya dia berubah menjadi X atau tetap jadi X. Kemudian yang di sini itu awalnya X dia berubah menjadi Y. Intinya yang ke bawah ini merupakan dari dan yang ke kanan ini merupakan ke. Misalkan langsung aja kita mulai dari yang pertama paling pojok kiri atas. Dari non-user dan tetap menjadi non-user. Kita lihat di sini selama sebulan 80% non-pengguna tetap bukan pengguna. Jadi nilai di sini akan 80% atau jika didesimalkan akan menjadi 0,8. Oke, kita lanjut. Dan 15% menjadi pengguna ringan. Jadi yang awalnya non-pengguna itu menjadi pengguna ringan itu sebesar 15%. Atau bisa kita tulis di sini 0,15. Nah, sisanya di sini itu tinggal kita sesuaikan berapa sisa untuk melengkapi 100% atau 1. Di sini 0,8 ditambah 0,15 itu hasilnya 0,95 sehingga yang awalnya non-user dan menjadi pengguna berat itu bakal ada hanya sebesar 0,05 atau 5% saja. Oke, kita langsung lanjut nih. Dari yang pengguna ringan. 25% pengguna ringan menjadi bukan pengguna dan 55% tetap pengguna ringan. Oke, jadi yang awalnya pengguna ringan di sini dan tetap dan menjadi bukan pengguna itu sebanyak 25%. Oke, berarti di sini akan bernilai 0,25. Sementara yang awalnya pengguna ringan dan tetap menjadi pengguna ringan, itu letaknya di sini, itu sebesar 0,55 atau 55%. Lanjut, berapakah sisanya yang awalnya pengguna ringan dan menjadi pengguna berat? Kita bisa lihat di sini. 0,55 tambah 0,25 itu 0,8. Jadi untuk menjadi 1 itu perlu 0,2 lagi. Jadi sisanya di sini akan menjadi 0,2. Oke, kita lanjut lagi nih ke baris yang terakhir. Jadi dari awalnya pengguna berat itu menjadi non pengguna, pengguna ringan dan tetap pengguna berat. Kita lihat soalnya.
Oke, dan 4% pengguna berat menjadi bukan pengguna dan 21% menjadi pengguna ringan. Oke, 4% dan 21%. Yang awalnya pengguna berat menjadi non-pengguna itu sebesar 4%, atau kalau ditulis desimal itu jadi 0,04. Sementara yang awalnya pengguna berat terus menjadi pengguna ringan itu 21%, kalau kita tulis itu sebesar 0,21, dan sisanya 0,21 tambah 0,04 itu kan 0,25. Jadi 1 dikurang 0,25 itu ada 0,75. Jadi akan ada 75% orang yang tetap menjadi pengguna berat. Oke. Nah, kita langsung lanjut aja nih ke soalnya kan temukan distribusi setelah 1 bulan dan 2 bulan. Kita masuk ke distribusi yang 1 bulan ke depan dulu. Oke, di sini untuk yang non-user, caranya adalah bagaimana cara kita mengetahui. Kan kita udah tahu nih perubahannya dari awalnya non-user jadi non-user sebesar berapa, terus awalnya light user atau pengguna ringan jadi non-user berapa, dan berapa yang awalnya pengguna berat jadi pengguna ringan. Nah, untuk kita tahu berapa persentase di 1 bulan ke depan, kalau di Axis kan 40% di non-user. Nah, untuk mengetahui persentase di 1 bulan ke depan, maka kita perlu melihat dari P dikali Q. Ini merupakan P atau probabilitasnya. Sementara Q0-nya atau matriks awalnya itu adalah 0,4, 0,4, dan 0,2. Oke, ini didapat dari non-user, type user, dan heavy user. Nah, dalam 1 bulan ke depan, maka rumusnya untuk mencari untuk non-user adalah, pertama adalah Q0-nya dulu, yakni 0,4, 0,4, 0,2, itu dikalikan dengan kolom pertama pada matriks transisi. Karena kolom pertama ini menunjukkan dalam 1 bulan ke depan bagaimana persebaran dari orang yang pada akhirnya memilih jadi non-user. Itu ada 0,8, 0,25, dan 0,04. Oke, mungkin nanti kita hitung bareng-bareng, kita pindah dulu ke light user, dia bakal jadi 0,4, 0,4, 0,2, itu dikali sama baris kedua, itu ada 0,15, kemudian ada 0,55, dan 0,25. Oke, dan kita ke heavy user, di mana di situ kita bisa buat 0,4, 0,4, 0,2, itu dikali sama 0,05, 0,2, sama 0,75. Oke, saya tulis saja 0,05, 0,2, dan 0,75. Oke, kita langsung hitung. Untuk di sini, ini merupakan perkalian matriks biasa, jadi di sini 0,4 itu bakal dikali sama 0,8, ditambah sama 0,4, dikalikan dengan 0,25, ditambah 0,2 itu dikalikan dengan 0,04. Oke, hasilnya 0,428. Lanjut ke sini, ke light user. Sama dengan 0,4 dikali 0,15 tambah 0,4 dikali 0,55 tambah 0,2 dikalikan dengan 0,25. Oke, sebesar 0,33. Oke, kita akan lanjut nih ke yang terakhir. Sebentar. Oke, sama dengan 0,4 dikalikan dengan 0,05 tambah di sini ada 0,4 dikalikan dengan 0,2 tambah lagi sekali 0,2 itu dikalikan dengan 0,75. Oke, di sini kita bakal lihat hasilnya itu ada 0,428, ada 0,33, dan juga 0,25.
25. Oke, ini merupakan distribusi untuk 1 bulan ke depan. Langsung kita lanjut ke pertanyaan kedua, yakni bagaimana distribusi setelah 2 bulan ke depan. Nah, untuk mengetahui distribusi setelah 2 bulan ke depan, kita harus tahu nih bagaimana perubahan atau matriks transisi ketika 2 bulan. Ini hanya berlaku untuk 1 bulan saja. Sementara jika kita ingin menjadikan 2 bulan, maka matriks ini perlu kita pangkatkan. Oke, perlu dipangkatkan. Jadi, di sini matriks transisi lanjutannya adalah, maaf, kita langsung saja. Di sini itu bakal jadi 0,8, 0,15, 0,05, kemudian di sini 0,25, 0,55, 0,2, kemudian ada 0,04, 0,21, dan 0,75. Ini nanti kita kuadratkan, sehingga ini bakal dikalikan hal yang sama lagi. Seperti perkalian matriks seperti biasanya, dan agar cepat, nanti hasil akhirnya adalah, di sini ada 0,68, kemudian ada 0,346, dan 0,115. Kemudian pada kolom kedua itu ada 0,213, ada 0,382, dan 0,279. Sementara pada kolom ketiga itu ada 0,108, kemudian ada 0,273, dan yang terakhir ada 0,607. Nah, kalau kita kembali mengingat apa itu artinya, misalkan kita ambil yang ini, 0,346. 0,346 ini kalau diinterpretasikan itu awalnya kondisi ketika di awalnya dia adalah pengguna ringan, dan pada setelah 2 bulan ke depan, dia akan menjadi non-pengguna. Itu merupakan interpretasinya. Hanya sekedar untuk mengingatkan saja. Oke, lanjut kita masuk ke bagaimana distribusi untuk 2 bulan ke depan. Rumusnya mirip sekali seperti yang distribusi 1 bulan ke depan, tinggal pengali dari Q0-nya atau kondisi awalnya adalah probabilitas ketika 2 bulan atau 2 periode seperti itu. Kita langsung lanjut aja. Di sini itu bakal jadi 0,4, 0,4, 0,2 itu dikali sama kolom pertama nih. Kolom pertama itu ada 0,68, 0,346, dan 0,115. Oke, langsung lanjut kita ke lab user atau pengguna ringan. Di situ ada 0,4, 0,4, 0,2. Ini dikalikan sama kolom keduanya, yakni 0,213, 0,382, dan 0,279. Dan yang terakhir di PV user, kita kalikan juga kondisi existing 0,4, 0,4, 0,2, itu dikali sama kolom ketiga, yakni ada 0,108, 0,273, dan 0,607. Oke, di sini kita tinggal kembali kalikan perkalian matriks seperti biasa. Yakni sama dengan 0,4 dikalikan dengan 0,68 ditambah 0,4 dikali dengan 0,346 ditambah 0,2 itu dikali sama 0,115. Oke, dapat hasilnya. Kita lanjut ke lab user, itu 0,4 dikalikan dengan 0,213 ditambah 0,4 dikali dengan 0,382 tambah lagi 0,2 itu dikalikan dengan 0,279. Dan yang terakhir, untuk heavy user atau pengguna berat, kita langsung kalikan saja sama dengan 0,4 itu dikali sama 0,108. Terus untuk yang kedua itu 0,4 dikali 0,273 plus 0,2 itu dikali sama 0,607.
Oke, itu dia hasilnya. Jadi, kesimpulannya adalah bagaimana distribusi setelah 1 bulan dan 2 bulan. Jadi, pada 1 bulan ke depan, itu bukan pengguna atau non-user itu akan menjadi 0,428 atau 42,8%, sementara pengguna ringan itu bakal jadi 0,33 atau sekitar 33%, dan sisanya sebesar 25% itu akan menjadi pengguna berat. Sementara, jika kita lanjutkan untuk 2 bulan ke depan atau 2 bulan setelah periode existing, itu untuk bukan pengguna akan menjadi sebanyak sekitar 43%, sementara pengguna ringan akan menjadi sekitar 29%, dan diffuser atau pengguna berat akan menjadi 27%. Yang dimana hasil dari ketiga ini pasti akan menjadi satu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan Markov chain, dan tentu sangat mudah bila kita memahami bagaimana konsep dari matriks transisi. Terima kasih.